Halo guys, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Ini di Bogor lagi hujan ya. Dan enaknya pakai wuling almas tuh kalau lagi mendung, hujan gerimis gitu, sunroofnya bisa kita buka lebar. Jadi di dalam nggak gelap gitu. Di dalam nggak gelap. Kemudian kita pun kalau ada penumpang di belakang, enak banget tuh penumpangnya. Ya, bisa ngeliatin langit gitu ya. Apalagi kalau misalkan malam gitu, malam banyak bintang, bulannya bagus, cuacanya oke gitu ya. Dibuka nih sunroofnya, yang belakang tuh enak banget tuh, ngeliat ke atas gitu ya. Ya ini lagi cuacanya sahdu lah, ya sahdu. Nah teman-teman sekalian, di YouTube saya itu ada beberapa kali orang yang nanya tentang wuling almas ya. Bang, saya mau beli wuling almas tapi saya ragu gitu ya. Teman-teman, kalau teman-teman ragu nggak usah beli, itu aja sih, sesimpel itu saja gitu. Jadi kalau di Islam juga kan disebutkan bahwa ya kalau memang kita ragu tinggalin gitu. Ya kalau kita ragu tinggalin, jangan dipaksa gitu. Karena gini teman-teman, beli mobil itu kan semurah-murahnya mobil ya. Semurah-murahnya mobil itu harganya ratusan juta men. Ya, dan ratusan juta itu kita ngeluarinya harus banyak pertimbangan, bener gitu. Harus banyak pertimbangan, harus banyak yang dipikirkan, nggak boleh salah-salan. Ya, itulah kenapa saya bilang kalau misalkan bang saya ragu beli wuling almas, ya kalau ragu beli yang lain, yang kira-kira dirimu itu nggak ragu gitu. Ya kalau misalkan om, tante, mbak atau mas gitu nggak ragunya ketika beli mobil merek, kita sebut nama saja ya, Toyota misalkan, atau Mitsubishi, atau Daihatsu, atau apapun, ya beli itu saja gitu. Ya jangan sampai hanya karena niru-niru orang, ya kan, niru-niru orang akhirnya kita ikut-ikutan ya. Setelah ikut-ikutan kita nyesel. Nah kalau kita nyesel dan sudah ngeluarin uang ratusan juta, itu kan repot teman-teman ya. Nah beli mobil itu teman-teman sekalian, tapi kok bang saya berani ya beli almas gitu ya kan. Pertanyaannya kan gitu, kok bang saya berani beli almas, kan saya jadi pengen gitu. Mungkin banyak orang yang pengen gitu beli almas. Jadi kalau saya gini dulu, saya sebenarnya wuling almas tuh entah nomor keberapa lah, bahkan tidak ada di list saya gitu. Ketika saya mau beli mobil tuh saya nggak ada ngelis wuling almas, dan saya nggak tahu kalau ada merek, pabrikan atau apapun namanya wuling gitu. Saya nggak tahu ya. Di list saya ketika saya mau beli, seperti yang sering saya sampaikan itu, saya tuh ngelisnya apa? Expander, Rush, atau HRV. 3 itu saja. Jadi saya ngelis 3 itu. Kemudian dari 3 itu yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya mendatangi, ya, mendatangi semua dealer itu. Yang paling pertama saya datangi adalah Expander, karena memang saya nggak tahu waktu itu suka banget sama Expander gitu ya. Suka banget gitu waktu itu, suka eksteriornya. Saya belum pernah masuk ya, saya belum pernah masuk ke Expander, dan saya nggak tahu dalamnya gimana, tapi saya suka gitu sama Expander, terutama eksteriornya. Kenapa kita suka Expander? Ya karena waktu itu Expander tuh kayak masih sedikit gitu loh, kayak masih sedikit gitu, dan apa-apa yang masih sedikit di jalanan itu ngelihatnya enak, ya kan. Ini contohnya misalkan teman-teman kalau ngeliat wuling almas di jalan gitu ya, itu kan ngelihatnya, wih gagah nih mobil gitu kan. Kenapa? Karena dia belum pasaran, jadi enak gitu ngelihatnya, nggak bosen. Tapi kalau misalkan sekarang kita lihat, saya nggak menjelek-jelekan apapun ya. Misalkan gini lah, sekarang di jalanan tuh banyak banget Toyota ya, terutama Avanza. Maka ketika kita lihat Avanza lewat, itu kesannya biasa. Biasa karena memang sudah sangat sering kita lihat. Nah beda sama wuling almas. Kalau wuling almas sekarang, karena masih sangat sedikit gitu ya, se-Indonesia itu masih sangat sedikit, jadi kalau dia lewat di jalanan kita ngeliatnya, wih keren gitu ya. Dan memang kebetulan eksteriornya, kemudian interiornya pun memang keren gitu loh. Nah begitulah perasaan saya dulu ketika saya ngeliat Expander. Saya ngeliat Expander itu ya, kayak ada penyegaran aja. Biasanya kita lihat mobil tuh yang begitu-begitu saja, tapi pas Expander keluar kan kita ngeliatnya kayak, wih seger nih gitu, wih beda nih gitu loh. Nah itulah kenapa dulu saya suka banget sama Expander. Ya, tapi pas saya datang ke Expander, istri saya bilang katanya nggak seneng gitu ya. Saya heran gitu. Jadi istri saya nggak suka sama Expander, bentuknya gitu, katanya aneh gitu ya. Berarti istri saya ini aliran yang mainstream gitu ya, aliran yang mainstream. Jadi
dia itu sukanya yang memang sudah terlihat banyak di ini gitu ya. Waktu itu istri saya nyuruhnya beli Rush yang ada konde di belakang, yang ada bannya di belakang itu. Kata istri saya itu keren katanya. Bagi saya itu nggak keren gitu kan. Nah itulah subjektifnya setiap orang tuh beda-beda kan. Nah setelah ke Expander nggak jadi ya, nggak jadinya karena istri nggak suka. Jadi kan kita beli kendaraan itu bukan buat kita doang gitu ya, buat istri juga, buat keluarga dan sebagainya. Karena istri nggak suka, akhirnya nggak jadi. Terus yang kedua, saya datang ke HRV ya, di HRV. Nah waktu ke HRV ini saya ingat banget itu di mall. Jadi di mall itu saya ada pameran mobil ya, ada di situ dipajang Honda HRV. Nah saya datengin kan. Woi, terus saya masuk ke dalamnya. Pas masuk ke dalamnya, istri juga ikut masuk. Kata istri, bagus nih, kata istri saya. Karena istri saya kan nggak begitu gede orangnya ya, tingginya juga 150-an kalau nggak salah. Nah itu pakai HRV, kata istri saya keren gitu. Kerennya adalah kata dia, oh saya bisa make nih, oh aku bisa make nih, kata istri saya. Karena HRV kan nggak begitu besar. Nah kemudian tapi saya tanya-tanya kan HRV itu. Nah kebetulan waktu itu saya suka sunroof ya. Jadi saya nanya HRV yang ada sunroofnya itu harganya berapa. Dan salesnya bilang itu 400-an. Itu HRV Prestige, itu 400 jutaan. Oke. Terus saya minta nomor salesnya. Itu saya udah suka tuh sama HRV. Saya minta nomor salesnya. Kemudian saya datengin lagi, yang berikutnya adalah ke Toyota Rush. Nah Toyota Rush ini istri saya nggak suka. Saya daripada HRV, saya lebih suka eksteriornya Toyota Rush ya, suka eksteriornya Toyota Rush. Datanglah saya ke Toyota. Nah di Toyota itu saya masuk ke Rush yang tipe tertinggi TRD. Kemudian waktu itu saya ngajak temen ya, Hendra. Saya ngajak Hendra. Hendra ini nggak antusias gitu ketika di Toyota. Nggak antusiasnya katanya. Ini kata beliau ya, dan kata netizen-netizen yang lain, Rush itu kan sebenarnya mesinnya sama kayak Avanza katanya, cuma beda baju doang gitu. Jadi ngapain beli Rush, kata mereka begitu. Ya tapi kan setiap orang tuh membeli sesuatu beda-beda pertimbangannya. Kalau saya nggak tahu mesin gitu. Yang saya tahu mobil ini ngelihatnya enak gitu loh. Makanya saya suka Rush waktu itu gitu. Karena saya nggak ngerti mesin, nggak ngerti ini tuh. Yang saya tahu, saya pengen beli mobil, dan saya pengen beli mobil tuh kalau mobil itu jalan dilihat tuh enak gitu ya. Akhirnya saya suka sama Rush. Tapi Hendra nggak antusias gitu, nggak antusias. Akhirnya kata dia sih bilangnya biasa aja sih, kalau Toyota rata-rata kayak gitu. Toyota itu terkenalnya adalah dia tahan gitu ya, tahan. Tapi untuk daleman atau untuk apapun itu biasanya antara varian itu nggak jauh berbeda katanya gitu. Oke. Nah bingung kan saya. Expander istri nggak suka, HRV kok harganya mahal sekali, Rush kok teman saya juga nggak antusias gitu lah. Jadi mereka ini kan ada orang-orang yang penting dalam hidup saya. Istri saya itu orang penting ya dalam hidup saya, sehingga pertimbangan dia atau hal yang dia sukai dan dia tidak sukai itu menjadi pemikiran saya ya. Hendra pun begitu. Hendra adalah teman dekat saya, sehingga apa yang dia suka dan dia tidak suka dan tidak sukanya dia, itu saya harus memikirkan. Nah akhirnya saya lagi bingung tuh ya, lagi bingung. Setelah bingung itu tiba-tiba teman saya ngejapri saya, teman kuliah, bilang, lu lagi pengen beli mobil ya? Iya, saya bilang, udah dapet ya. Terus saya sebutin tuh, Expander, Rush atau HRV, pilih mana ya? Nah tapi dia bilang gini, lu nggak coba lihat Wuling Almas? Nah, kata dia gitu. Dia bukan sales ya, dia seorang pekerja di sebuah perusahaan besar nasional. Dia cuma nawarin, lu nggak coba lihat Wuling Almas? Kaget saya kan, Wuling apa itu? Terus emang bagus. Akhirnya dia ngirimin tuh beberapa video dari YouTube ya, beberapa link video dari YouTube dia kirimin ke saya. Kemudian saya liatin gitu ya. Pas saya liatin, takjub saya. Yang pertama kali membuat saya takjub adalah ini, sunroof. Ya, seperti yang saya bilang tadi, saya membeli mobil itu bukan karena mesinnya,
bukan karena irit atau tidaknya atau apapun. Yang saya suka dari sebuah mobil pada titik sekarang, ketika itu masih sangat newbie, adalah enak nggak mobil ini dilihat. Pas saya lihat ada sunroofnya, saya suka nih. Akhirnya saya datanglah ke Wuling Almas, coba masuk ke dalamnya, duduk gitu ya, kemudian coba test drive dan sebagainya, dan akhirnya saya suka. Nah, itu saya sendiri awalnya. Kemudian saya pas ajak istri datang ke Wuling, istri juga kaget gitu ya. Awalnya kan underestimate gitu, apa sih Wuling gitu. Tapi setelah saya ajak istri saya ke Wuling, ke dealernya, dia ngeliat langsung, dan dia kemudian, wih keren gitu ya. Nah, akhirnya saya pun jatuh cinta di saat pertama itu. Istri saya pun suka, teman saya pun antusias. Akhirnya saya beli Wuling Almas ya. Nah, begitulah caranya gitu. Kalau teman-teman masih ragu dan kemudian sudah datang ke dealernya, sudah test drive, sudah ngelihat review-reviewnya di online tapi masih ragu, beli yang lain, jangan beli mobil ini gitu. Sekali lagi, mobil ini tuh harganya walaupun sekelas dia itu jauh lebih mahal dan mobil ini lebih murah dibandingin kelas-kelas setipe yang lain, nah tapi tetap ratusan juta. Ini 300 jutaan ya. Jangan sampai kita sudah ngeluarin uang 300 jutaan tapi kita menyesal. Maka teman-teman datang ke dealernya, test drive, kemudian lihat review-reviewnya, lihat apa sih kekurangan dan kelebihannya. Kalau memang yakin, nah barulah beli ya. Nah itu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman yang lagi bingung mau beli Almas atau tidak. Nah itu teman-teman bisa lakukan itu, test drive dulu saja. Atau kalau misalkan ada teman yang udah punya Wuling Almas nih, ada teman yang sudah punya Almas dan teman itu teman baik kita ya, tinggal bilang aja, boleh nggak saya pinjem sehari atau boleh nggak saya pinjem sejam 2 jam untuk test drive gitu. Nggak masalah kan, tinggal gitu saja biar test drive-nya itu puas gitu ya. Kalau test drive yang dari dealer kan nggak puas, paling cuma berapa gitu ya. Kecuali kalau teman-teman bisa tuh lobby ke dealernya, pinjem misalkan sejam 2 jam untuk ngetes gitu ya. Nah seperti itu teman-teman ya. Ya kalau belum yakin datang ke dealernya, lihat review. Kalau udah yakin beli. Kalau belum juga, ternyata sudah melakukan ini semua dan tapi belum yakin, jangan beli. Beli yang lain, merek yang lain. Masih banyak kok merek yang lain. Ada Toyota, Honda, Mitsubishi, apalagi banyak lah ya. Dan semuanya menurut saya ya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing lah gitu ya. Dan kita nggak bisa ngebandingin mobil ini dan mobil itu. Almas ini begini-begini, mendingan CR-V. Ya, CR-V punya kelebihannya, punya kekurangannya. Almas pun punya kelebihannya, punya kekurangannya gitu. Dan saya sampai saat ini kalau yang ditanya saya, Bang puas nggak pakai Almas? Puas, ini udah 1 tahun setengah. 1 tahun setengah ya, betul. Ini udah 20.000 km. Ini sudah 20.000 km dan sudah saya bawa ke beberapa tempat. Ke Bengkulu sudah, ke Jogja sudah, ke Solo sudah, Lampung sudah beberapa kali ya, dan semuanya lancar-lancar saja. Ke Subang, ke Tasik semuanya lancar-lancar, nggak ada masalah berarti ya. Dan servisnya murah. Kemarin saya servis 20.000 km cuma 73.000 karena saya nggak ganti oli. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat ya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ini saya nggak pakai masker karena saya ada di dalam kendaraan saya sendiri. Jadi saya nggak pakai masker, tapi di tas saya ada masker, ada hand sanitizer dan sebagainya ya. Tetap berdoa mudah-mudahan masalah pandemi ini segera berlalu dan ekonomi kita segera membaik. Ya, mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.